Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang saya cintai dan yang saya banggakan siswa-siswi SMA Negeri 2 Tegal, alhamdulillah kita berjumpa di dalam rangka pembelajaran jarak jauh karena di masa pandemi ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran kita kali ini adalah akan membahas materi tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini adalah sesuai dengan materi kelas 10, yaitu hanya 7 Asmaul Husna. Tidak semua Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99, tapi yang kita pelajari sekarang ini cuma ada 7 Asmaul Husna, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Adil, Al-Jami, Al-Wakil. Kemudian Asmaul Husna itu terdiri atas 2 kata, yaitu asma yang artinya nama-nama dan husna yang artinya baik dan indah. Jadi Asmaul Husna itu dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keagungannya. Jadi Asmaul Husna ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun, tidak ada makhluk lain yang memiliki nama seindah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memiliki nama seperti Asmaul Husnanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Asmaul Husna itu diambil dari ayat Al-Qur'an surat Toha ayat 8, yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan melainkan Dia memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Kemudian dalil tentang Asmaul Husna yaitu surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yalhiduna fi asma'ih sayujzuna ma kanu ya'malun, yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi di dalam ayat ini menunjukkan bahwa ketika kita memohon kepada Allah, ketika kita berdoa kepada Allah, kita dianjurkan untuk menyebut Asmaul Husna, menyebut nama-nama Allah, supaya doa kita mudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita mau doa, memohon kasih sayang Allah, kita menyebut ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Artinya wahai Allah yang maha penyayang, yang maha pengasih. Kalau kita berdoa minta rezeki, kita sebut Asmaul Husna ya Razzaq, artinya ya Allah yang maha pemberi rezeki. Kalau kita berdoa minta taubat, minta ampun kepada Allah, kita sebut Asmaul Husna ya Ghafur atau ya Ghafar, artinya wahai Allah yang maha pemberi ampun. Begitu juga seterusnya. Setiap Asmaul Husna itu mempunyai arti yang indah untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita hajat-hajat kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita diiringi dengan Asmaul Husna. Makanya para ulama kita mengajarkan ketika kita berdoa pasti terakhirnya dikasih kalimat ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin itu artinya wahai Allah yang maha pengasih dan penyayang. Itu Asmaul Husna. Kemudian Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tis'ata wa tis'ina isman mi'ata illa wahidan man akhsaha dakhalal jannah.
Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitungnya atau yang menghafalnya, niscaya masuk surga. Man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang menghafalnya masuk surga. Menurut para ulama, arti kata ahsaha itu artinya menghafal atau menghitung. Kalau menghitung itu bahasa Arabnya ahsaha, tapi masa cuma menghitung Asmaul Husna masuk surga? Anak SD saja bisa menghitung ya. Tapi ahsaha di sini menurut para ulama ahli tafsir mengartikan bahwa ahsaha itu artinya menghafal, bukan menghitung ya. Jadi siapa yang menghafal nama-nama Allah yang jumlahnya ada 99 nanti akan masuk surga. Ini yang ngomong Nabi, bukan saya. Kalau yang ngomong Nabi, kalian harus percaya karena lisan mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah berbohong satu kali pun, tidak pernah. Lisan suci Nabi Muhammad tidak pernah berdusta, ucapannya pasti benar karena ucapannya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap ucapannya Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi bilang masuk surga orang yang hafal Asmaul Husna, yaitu nyata, pasti akan masuk surga orang yang menghafal Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita yang belum hafal, hafalin sekarang. Mumpung belum terlambat. Daripada nanti menghafalnya setelah tua, otak kita sudah nggak mampu. Mumpung kita masih muda, otak kita masih encer, otak kita masih gampang untuk menghafal, maka hafalkanlah. Dari ya Rahman, ya Rahim sampai ya Subur, itu dihafalin. Kemudian Asmaul Husna yang pertama yang akan kita bahas yaitu Al-Karim. Al-Karim secara bahasa artinya maha mulia atau yang maha dermawan atau yang maha pemurah, atau secara istilah Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha pemurah yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Hal tersebut sesuai dengan surat Al-Infitar ayat 6. Jadi Allah itu maha dermawan, maha memberi. Buktinya apa Allah maha dermawan? Buktinya kita diberi oksigen gratis. Kita setiap hari bernafas, setiap detik oksigennya gratis. Coba kalau Allah nggak dermawan, pasti kita suruh bayar dan kita tidak akan mampu karena kita setiap hari, setiap detik membutuhkan oksigen. Itu contoh bukti bahwa Allah maha dermawan. Kemudian kita diberi rumah yang untuk berteduh, panas nggak kepanasan, dingin nggak kedinginan. Itu adalah anugerah dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sifat dermawannya Allah. Kemudian contoh perilaku apa yang harus kita teladani dari Asmaul Husna Al-Karim? Yang pertama, perilaku yang harus kita teladani dari Al-Karim yaitu membantu teman dalam kesusahan, menjamu tamu yang datang ke rumah, menyisihkan uang untuk sedekah. Karena Allah maha dermawan, kita hambanya juga harus mempunyai sifat dermawan, meneladani sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh suatu kemuliaan apabila kita mempunyai sifat yang sama dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah dermawan, kita juga harus punya dermawan. Nah, kemudian sifat Asmaul Husna yang kedua Al-Mu'min. Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata amina yang berarti pembenaran atau menenangkan hati atau aman. Al-Mu'min artinya aman. Dia maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan demikian hati manusia menjadi tenang dan nyaman. Jadi yang memberikan rasa aman kepada kita, kepada hati setiap manusia itu Allah, bukan manusia. Yang memberi rasa aman, rasa nyaman itu pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia, apalagi pacar ya. Kamu jangan sekali-kali mengatakan aku nyaman sama kamu, aku gak mau pisah sama kamu.
Loh, yang memberi rasa aman itu bukan dia. Yang memberi rasa aman adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi rasa nyaman adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Al-Mu'min, Maha pemberi rasa aman dan nyaman. Buktinya apa Allah Maha Al-Mu'min? Buktinya apa Allah Maha pemberi rasa aman? Ya banyak. Contohnya kita lihat pada diri kita sendiri. Contohnya kita lihat mata. Mata kita di atasnya ada apa? Ada alisnya. Alis itu memberi rasa aman kepada mata. Coba kalau nggak ada alisnya, nggak ada bulu matanya, pasti kita matanya gampang kemasukan debu, gampang kemasukan kotoran, gampang kemasukan binatang-binatang kecil. Kalau kita nggak ada bulu matanya, yang ngasih bulu mata siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu memberi rasa aman kepada semua makhluknya. Kemudian kita hidup di negara yang aman, tidak ada perang. Coba kalau kita hidupnya di Palestina, kita setiap hari diteror oleh orang-orang Israel, dibom. Alhamdulillah kita hidup di negara Indonesia yang aman. Itu karena apa? Karena Allah yang memberi rasa aman kepada kita semua. Kemudian kita hidup di Tegal juga aman. Alhamdulillah tidak ada gempa, tidak ada bencana ya. Saya dari kecil, dari lahir itu belum pernah mengalami di Tegal itu ada gempa bumi. Alhamdulillah Allah memberi rasa aman kepada saya. Itu bukti-bukti bahwa Allah Maha Al-Mu'min, Maha pemberi rasa aman. Kemudian contoh perilaku apa yang meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min? Yaitu yang pertama, menyingkirkan duri atau batu dari jalan. Nyingkirin batu, nyingkirin duri itu kan juga memberi rasa aman kepada orang yang lewat ya. Kita dapat pahala. Satu duri yang kita singkirkan dari jalan itu akan bernilai pahala untuk kita. Walaupun tidak ada yang melihatnya, tapi kita tetap dapat pahala. Kemudian membantu orang tua atau anak yang sedang menyeberang jalan. Orang tua kan takut pasti menyeberang jalan ya, apalagi jalan raya besar. Kita bantu seberangin, itu artinya kita memberi rasa aman kepada orang tua. Kita juga harus mempunyai sifat al-mu'min, yaitu dengan menerapkan contoh perilaku tadi yang saya sebutkan. Kemudian yang ketiga al-wakil. Al-wakil yaitu artinya maha mewakili atau memelihara. Al-wakil yang maha mewakili atau maha pemelihara, yaitu Allah yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Hal ini sesuai dengan Quran surat Az-Zumar ayat 62. Buktinya apa Allah Maha Al-Wakil? Buktinya apa bahwa Allah Maha Pemelihara? Ya buktinya kita semua yang ada di bumi itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma yang ada di bumi, matahari, bulan, bintang itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari dan bumi dan planet lainnya itu berkeliling, mengelilingi matahari. Itu karena apa? Karena dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau tidak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti itu bumi sudah tabrakan dengan planet lainnya. Karena tidak ada yang mengatur, tidak ada yang memelihara. Itu adalah contoh bahwa Allah Maha Al-Wakil, Maha memelihara. Kemudian contoh perilakunya apa? Contohnya yang pertama yaitu menjadi pribadi yang mandiri. Mandiri itu memelihara diri sendiri. Kita harus bisa. Kemudian belajar atau bekerja dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa sukses dengan memelihara diri sendiri dan memelihara keluarga kita masing-masing. Itu adalah contoh perilaku yang harus kita teladani dari Asmaul Husna Al-Wakil. Kemudian yang berikutnya yaitu Al-Matin, yang artinya maha kokoh.
Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Oleh karena itu sifat Al-Matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya, tidak ada bandingannya, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kekukuhan Allah yang memiliki rahmat dan azab terbukti ketika Allah memberikan rahmat kepada hambanya. Hal ini sesuai dengan surat Az-Zariyat ayat 58. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha kokoh, kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Buktinya apa Allah maha kuat? Buktinya seperti di zaman sekarang ini Allah menciptakan virus corona, virus COVID-19 itu yang makhluknya kecil sekali, tidak ada yang bisa melihat virus corona kecuali menggunakan alat. Nah, sedangkan manusia yang katanya kuat nyatanya kalah dengan virus corona, bisa mati, bisa sakit karena corona, bahkan bisa meninggal karena virus corona yang kecil sekali. Itu bukti bahwa kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Allah maha kokoh, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Kemudian Fir'aun yang katanya kuat sekali, bisa tidak pernah sakit itu Fir'aun. Nah, kemudian bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Tapi nyatanya Fir'aun sendiri kalah, mati. Berarti Fir'aun tidak kuat, tidak kokoh. Kemudian kita lihat manusia siapa yang badannya kekar. Pasti suatu saat dia akan jatuh sakit, pasti dia akan mati. Berarti dia tidak kuat, tidak kokoh. Yang hanya kokoh adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bukti kekukuhan Allah, bukti Allah Maha Al-Matin. Kemudian contoh perilaku yang kita harus terapkan untuk meneladani Asmaul Husna Al-Matin yaitu kuat dalam menjalani cobaan, kuat dalam mengendalikan hawa nafsu. Ketika ada cobaan, ada ujian, setiap manusia pasti mengalami masalah. Setiap manusia pasti mengalami cobaan. Kita harus kuat menjalaninya, jangan nyerah lalu bunuh diri, lalu nangis. Itu bukan sifat yang orang mukmin. Orang mukmin itu pasti kuat dalam menjalani cobaan. Dia menyandarkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar betul bahwa dia mampu kuat menjalani cobaan tersebut karena Allah tidak akan memberikan cobaan, tidak akan memberikan ujian melebihi batas kemampuan hambanya. Allah memberikan ujian, pasti Allah memberikan jalan keluarnya. Allah memberikan kita ujian, pasti Allah tahu, yakin bahwa kita mampu melewatinya. Begitu. Kemudian kuat dalam mengendalikan hawa nafsu. Ketika kita ingin maksiat, kita kendalikan, kita harus kuat. Kita ingin pacaran, kita ingin berzina, kita harus cegah. Kita harus kuat mengendalikan hawa nafsu tersebut. Jangan sampai kita terbawa oleh rayuan setan. Kalau kita terbawa, kita masuk ke dalam jurang kemaksiatan, berarti kita tidak kuat, imannya kita lemah. Ya, maka kita harus jadi orang yang kuat imannya, kuat dalam mengendalikan hawa nafsunya, kuat dalam menjauhi perbuatan maksiat, kuat dalam menjauhi perbuatan dosa. Kemudian berikutnya yaitu Al-Jami. Al-Jami artinya Allah maha mengumpulkan, maha menghimpun. Allah Subhanahu wa taala itu maha mengumpulkan segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Allah maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Imran ayat 9. Buktinya apa Allah maha mengumpulkan? Buktinya apa Allah maha Al-Jami? Yaitu seperti contohnya kita siswi SMA Negeri 2 Tegal. Kita kan asalnya datang dari daerah yang berbeda-beda, dari sekolah SMP yang berbeda-beda. Lalu kemudian kenapa kita bertemu? Kenapa kita dikumpulkan menjadi satu kelas? Itu karena Allah maha mengumpulkan. Allah maha Al-Jami, yaitu maha mengumpulkan. Yang tadinya tidak kenal jadi kenal, yang tadinya bukan keluarga jadi keluarga besar SMA Negeri 2 Tegal. Itu contoh bahwa Allah maha Al-Jami, maha mengumpulkan.
Lalu perilaku apa yang harus kita teladani dari Asmaul Husna Al-Jami? Yang pertama yaitu melerai teman atau orang lain yang sedang bertengkar. Yang sedang bertengkar kita satukan kembali, kita kumpulkan. Itu berarti kita meneladani Asmaul Husna Al-Jami. Kemudian menjaga pergaulan dengan baik, hidup dalam bermasyarakat. Itu contoh dari kita meneladani Asmaul Husna Al-Jami. Kemudian Al-Adil. Al-Adil artinya Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah juga didasari dengan ilmu Allah yang maha luas. Dengan demikian, tidak mungkin keputusan Allah itu salah. Allah Subhanahu wa taala itu maha adil. Jadi nggak mungkin keputusan Allah itu salah. Maka kita tidak boleh berbicara bahwa Allah itu tidak adil, Allah itu pilih kasih misalnya, nggak boleh, karena Allah mempunyai sifat al-adil, maha adil. Adil itu tidak harus sama ya. Contoh Allah maha adil, bukti Allah maha adil itu ada yang kaya, ada yang miskin. Itu adil, bukan tidak adil ya. Karena kalau manusia kaya semua itu repot. Kita lapar cari makanan, belinya di siapa? Kalau orangnya sudah kaya semua, gak ada orang butuh duit. Maka Allah ciptakan orang miskin, Allah ciptakan orang kaya ya. Kita tidak boleh mengeluh apapun itu keputusan Allah, karena yang baik menurut kita belum tentu menurut Allah itu baik. Yang tidak baik menurut kita belum tentu menurut Allah tidak baik. Bisa jadi baik menurut Allah, tidak baik menurut kita. Tidak baik menurut Allah, baik menurut kita. Tidak pasti itu. Kemudian contoh perilaku yang harus kita teladani dari Asmaul Husna adalah berbuat adil kepada diri sendiri dengan memperhatikan hak dan kewajiban kepada tubuh yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi tubuh harus dirawat secara adil ya. Tidak boleh untuk kecapean. Kita punya mata tidak untuk begadang. Nggak adil itu kepada mata. Mata juga butuh istirahat. Kemudian yang kedua, berpikir, berbicara, dan bertindak dengan penuh keadilan. Kita punya anak, kita harus adil. Anak SMA dengan anak SMP kasih uang saku yang sama, itu bukan adil. Karena kebutuhan anak SMA lebih besar, lebih banyak daripada anak SMP, lebih besar daripada anak SD. Itu contoh perilaku meneladani sifat atau Asmaul Husna Al-Adil. Kemudian Al-Akhir. Al-Akhir artinya yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah. Allah maha kekal. Tatkala semua makhluk hancur, maha kekal Allah dengan kekalannya, Allah masih ada. Karena Allah maha kekal, tidak akan hancur, tidak akan binasa. Adapun kekekalan makhluknya, makhluk Allah itu kekekalannya terbatas, seperti kekekalan surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya itu terbatas. Contoh perilaku yang kita teladani yaitu senantiasa berdoa dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak perlu sombong terhadap Allah seperti malas beribadah, baik itu sholat maupun lainnya. Jadi kita nggak boleh sombong karena kita pasti akan mati. Kita tidak kekal. Kita pasti mempunyai akhir. Setiap makhluk itu mempunyai akhir. Maka kita tidak boleh sombong. Dan kita harus giat beribadah karena pasti semua kita akan mati, akan binasa. Tidak seperti Allah yang tidak ada akhirnya, seperti Allah yang maha kekal. Itu saja yang saya sampaikan.
Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua, terutama bermanfaat bagi saya sendiri. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.